Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Noviansyah, mahasiswa semester 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Saya mengambil program studi penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membuat vlog mengenai pembuatan data identifikasi potensi wilayah yang akan saya laksanakan di Desa Sungaiawan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, yang dimana desa ini merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kerja BPP Muara Pawan. Kemudian dalam pengumpulan data identifikasi potensi wilayah ini, saya menggunakan salah satu metode, yakni metode PRA atau Participatory Rural Appraisal, yang dimana dalam metode PRA ini terbagi lagi menjadi 3 teknik, yaitu teknik pengumpulan data diagram Venn atau diagram kelembagaan, kalender musiman, serta bagan transek. Nah, untuk pembuatan data identifikasi potensi wilayah yang ada di Desa Sungaiawan Kanan ini nanti akan menggunakan bagan transek sebagai teknik pengumpulan datanya. Apa sih itu bagan transek? Bagan transek dibuat dengan tujuan untuk mengetahui potensi suatu wilayah yang lengkap dengan kondisi dan yang lengkap dengan informasi kondisi suatu wilayah serta ekosistemnya dengan gambaran membelah suatu wilayah atau desa. Tujuan lain dari pembuatan bagan transek ini yaitu untuk mengetahui kondisi lahan dan permasalahannya, mengamati secara langsung tingkah laku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, kemudian sebagai bahan acuan untuk membuat materi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, serta memberi informasi kepada masyarakat tentang adanya peluang untuk meningkatkan pemanfaatan lahan. Lalu alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan identifikasi potensi wilayah ini yaitu menggunakan kamera, yaitu kamera HP, kemudian alat tulis serta data informasi desa, yang dimana data informasi desa ini akan saya dapatkan di BPP Muara Pawan. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan bagan transek ini yaitu yang pertama, mencari data atau informasi mengenai desa yang akan saya buat identifikasi potensi wilayahnya kepada para penyuluh yang ada di BPP Muara Pawan, lalu melakukan observasi atau tinjauan lapangan untuk membuat rancangan atau gambaran peta wilayahnya. Lalu data-data yang saya pakai yaitu luas wilayah kerja BPP Kecamatan Muara Pawan, lalu lahan menurut ekosistem BPP Muara Pawan, kemudian komoditas penting yang ada di BPP Muara Pawan, serta analisis serta mengidentifikasi masalah yang ada di lahan nantinya, serta perkembangan usaha tani. Untuk itu, saksikan terus video ini dalam melakukan identifikasi potensi wilayah di Desa Sungaiawan Kanan, Kecamatan Muara Pawan. Saksikan terus video saya. Sekarang saya telah berada di BPP Kecamatan Muara Pawan yang tadi ditempuh dengan jarak 20 km dengan estimasi waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tujuan saya datang ke sini yakni untuk mencari informasi serta data-data penunjang dan data bagan transek saya, yakni data-data serta informasi Desa Sungaiawan Kanan. Nah, pada kesempatan pada hari ini juga saya akan laksanakan peninjauan lokasi atau peninjauan lapangan untuk pemetaan bagan transek yang akan saya buat nantinya. Saksikan terus kelanjutannya. Saya telah mendapatkan data-data beserta informasi mengenai Desa Sungaiawan Kanan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam bagan transek yang akan saya buat. Nah, untuk selanjutnya
saya akan melaksanakan peninjauan serta pemantauan lokasi untuk pemetaan bagan transek. Saksikan terus video saya. Sekarang saya telah berada di salah satu lokasi pemantauan dalam pembuatan bagan transek saya. Nah, di sini saya berada di Dusun Pematang Tilas, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan. Bisa kita lihat di sini, banyak terdapat lahan sawah milik para petani yang ada di sini. Di sini terdapat dua jenis lahan sawah, yaitu sawah irigasi dan sawah lebak. Sawah irigasi merupakan sawah yang memanfaatkan aliran sungai yang dapat diatur, maksudnya bisa dibuka dan ditutup oleh petani dalam melakukan perairan sawahnya. Kemudian sawah lebak merupakan sawah yang memanfaatkan aliran air sungai baik besar maupun kecil yang ada di sekitar sawah tersebut. Nah, bisa kita lihat. Kemudian di belakang sawah yang di daerah sana merupakan vegetasi hutan rimbun yang akhirnya akan berujung pada laut. Nah, bisa kita lihat di sana merupakan hutan-hutan rimbun yang tidak dimanfaatkan oleh para petani di sini, dan pada akhirnya akan menuju laut atau pantai. Saya sekarang berada di bawah jembatan Pawan 2 untuk melaksanakan survei atau pemantauan lokasi dalam pembuatan bagan transek. Nah, sekarang saya berada di salah satu dermaga pemberhentian kapal yang biasanya untuk membawa barang-barang pokok dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Nah, di belakang saya terdapat jembatan yang merupakan salah satu jembatan terpanjang yang ada di kabupaten saya. Kemudian di bawahnya mengalir sungai, yaitu Sungai Pawan. Nah, itu namanya. Kemudian di sini juga terdapat dua percabangan sungai yang nantinya akan menuju muara. Nah, dua percabangan sungai itu bisa kilas sebagai berikut. Nah, itu dua percabangan sungai saya maksud tadi. Nah, setelah ketemu dua percabangan ini, maka di ujungnya kita akan menuju muara sungai. Nah, sekarang kita telah berada di rumah yang tadinya kita telah ke lapangan untuk mencari informasi-informasi serta data-data terkait untuk pembuatan bagan transek ini. Nah, tadi juga kita telah melaksanakan peninjauan lapangan untuk pemetaan dalam pembuatan bagan transek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambar bagan tersebut dengan menggunakan kertas ukuran A4 dengan berat 80 gram. Nah, kemudian data-data yang telah dicari tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bagan transek. Nah, sekarang kita akan mulai menggambar.
sekarang saya telah selesai menggambar bagan transek yang telah saya buat, yang tadinya juga sudah saya masukkan data-data atau informasi terkait dalam penyusunan bagan transek ini. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk dari bagan transek yang saya buat. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih bagan transek itu jadinya ya seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video